warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita sudah dapat kelonggaran dan kelapangan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat tidak perlu lagi seperti dahulu, berhaji sudah begitu nyaman. Maka mudah-mudahan dengan syukur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa berkenan memelihara kita semua dari gangguan-gangguan seperti yang sudah berlalu dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari apa yang pernah ulun sampaikan tentang hukum waris dengan segala kaitannya, baik perkawinan atau perceraian, yang dapat ulun sampaikan adalah bahwa ternyata untuk bisa melaksanakan tuntunan Allah dengan sebaik-baiknya, orang harus banyak belajar. Tetapi terkadang untuk banyak belajar juga banyak sekali halangan-halangan. Orang harus bekerja sudah capek, sehingga ketika harus belajar lagi nampaknya cukup merepotkan. Karena itu kalau orang ingin segala perbuatan ibadah, segala apapun yang dia lakukan menjadi perbuatan yang diterima Allah dan dicatatnya sebagai amal saleh, ada satu ajaran dalam Islam yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mudah untuk dilakukan, yang dengan ajaran itu orang akan, kalau bahasa Indonesianya, terkomando, terarah secara otomatis untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan diterima Allah. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmatnya Allah akan mengilhamkan, akan memasukkan ke dalam hati orang itu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ajaran yang diberikan oleh Allah itu namanya salat, dan terhadap apa yang dijanjikan Allah tadi disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang potongannya itu, fa in saluhat, kalau salatnya bagus, saluha sairu amalihi, maka semua perbuatannya pasti akan ikut menjadi bagus. Jadi kuncinya menurut Rasul yang disampaikan oleh Allah, bahwa orang yang ingin semua perbuatannya bagus, dia tidak akan kesalahan tangan berbagi waris, tidak akan terjadi kesalahan tangan melakukan perkawinan atau perceraian dan macam-macam ibadah lainnya apabila salatnya bagus.
Saluhat itu kalau di Indonesia kan salat seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul dan seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saluhat. Sebaliknya menurut Rasul, kalau salatnya itu rusak, wa in fasadat, kalau salatnya itu rusak, fasada sairu amalihi, pasti perbuatannya yang lain-lain juga akan rusak. Jadi betul-betul Rasul ingin kita mengetahui bahwa kunci kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat itu salat. Kunci ketidakbaikan hidup di dunia dan di akhirat juga salat. Yang menentukan cuma baik atau rusaknya salat yang dilakukan. Repotnya ketika kita sudah sangat jauh dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak bisa langsung melihat bagaimana Rasul itu mengerjakan ibadah salat. Akibatnya ketika yang dipelajari adalah hanya hadis-hadis dari Rasul, maka banyak orang menemukan berbagai macam cara yang berbeda-beda. Ulun tidak menyebut khilafiyah karena khilafiyah itu bahasanya terlalu, bahasa orang sekarang provokator, terlalu membuat gejolak, karena arti khilafiyah itu bertentangan. Padahal ajaran Islam itu yang terjadi bukan bertentangan, yang ada cuma ada berbagai macam cara yang ditemui. Kenapa bisa terjadi berbagai macam cara? Seperti Idul Adha nanti juga ada terjadi perbedaan. Ada yang tanggal 29 Juni, ada yang tanggal 28 Juni. Itu semua bukan karena khilafiyah, bukan karena saling bertentangan, tetapi adalah cara memahami petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pendapat-pendapat yang ada itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, tinggal cara yang berbeda. Pada kesempatan kali ini ulun ingin memberikan sebuah contoh dalam ibadah salat dan kenapa terjadi perbedaan tentang cara salat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau menjadi imam, beliau tidak pernah lebih lama dari sekadar mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadisnya cuma astaghfirullah, tidak ada astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau hadis yang dapat dijadikan pegangan, Nabi cuma mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Lalu sesudah itu beliau langsung mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Sampai di situ beliau langsung beralih dari menghadap kiblat. Jadi tidak lebih lama dari itu. Beliau langsung beralih dari menghadap kiblat, karena tadinya imam kan menghadap kiblat. Ternyata Nabi tidak mau menghadap kiblat terlalu lama,
sesudah selesai salat. Maka menurut Aisyah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi selalu sesudah selesai mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram, langsung berpaling dari arah kiblat. Dan yang diucapkannya itu hadisnya yang dapat dijadikan pegangan. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, tidak ada di dalam hadis itu. Kalau hadis lain barangkali ada, tapi kalau riwayat Imam Al-Bukhari wa ilaika ya'udus salamnya tidak ada. Kalau riwayat Muslim itu disebutkan begini, tabarakta ya zal jalali wal ikram, ada tambahan ya. Tapi kalau riwayat Bukhari tabarakta zal jalali wal ikram, karena hadisnya dua-duanya sahih, mau pakai ya zal jalali wal ikram atau tabarakta zal jalali wal ikram, ya-nya hilang, insyaallah tidak ada masalah. Yang menjadi pokok dalam hadis Aisyah itu bahwa imam hendaknya tidak lebih lama dari selesai mengucap itu untuk tetap menghadap kiblat. Jadi sesudah tabarakta zal jalali wal ikram, hendaknya kalau kita ingin salat yang saleh, karena itu bagian dari ibadah salat, kalau kita ingin salat itu bagus, maka khusus bagi imam hendaknya segera beralih dari arah kiblat. Kenapa? Jadi Nabi melakukan hal itu. Ada beberapa perkiraan para ulama, karena Nabi sendiri tidak menjelaskan apa-apa. Yang bisa dipahami para ulama, Rasul melakukan hal itu yang pertama untuk menunjukkan bahwa salat sudah selesai. Arti salat sudah selesai, maka kalau makmum mendapatkan ada kekeliruan imam, biasanya yang terjadi itu begini, umpamanya contohnya, imam ketika selesai 2 rakaat ternyata tidak duduk tasyahud awal. Makmum sudah menegur dengan subhanallah, tapi nampaknya imam ini yakin dia tidak salah, lalu dia berdiri. Kemudian mungkin di rakaat ketiga baru dia sadar bahwa tadi adalah rakaat kedua, maka di rakaat ketiga dia duduk tasyahud akhir. Tapi entah kenapa sampai selesai tasyahud akhir lupa juga untuk sujud sahwi, lalu langsung mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ya itu tidak jadi masalah, ini imamnya ganti, tidak usah diganti, karena itu manusiawi, artinya biasa-biasa saja. Cuma makmum begitu imam selesai mengucapkan salam, hendaknya segera menegur, Pak Imam, kenapa tidak sujud sahwi? Dari bahasa para ulama tadi bahwa kalau imam sudah beralih dari menghadap kiblat, yang itu adalah menunjukkan salat sudah selesai, maka menegur imam itu hendaknya sebelum imam berpaling. Karena kalau imam masih menghadap kiblat, dianggap itu masih belum tuntas salatnya, sehingga bisa untuk menegur imam. Seperti itu yang dilakukan oleh sahabat ketika Nabi pernah salat 2 rakaat, dan ketika itu sahabat tidak ada yang berani menegur. Kenapa? Karena tidak tahu ceritanya. Jangan-jangan
Kan dulu itu salat cuma 2 rakaat, zuhur, asar, isya 2 rakaat. Baru kemudian setelah di Madinah, zuhur, asar, dan isya jadi 4 rakaat. Sehingga ketika Nabi cuma salat 2 rakaat, para sahabat mengira mungkin petunjuk Allah kembali 2 rakaat. Maka tidak ada yang menegur. Tetapi begitu selesai Nabi salam, langsung ada sahabat yang bertanya. Jadi langsung, tidak menunggu Nabi beralih dari arah kiblat. Sahabat itu bertanya, Nabi, apakah salat kita kembali 2 rakaat seperti dulu? Tidak, kata Rasul. Kenapa? Nabi tadi cuma salat 2 rakaat. Maka karena Nabi belum beralih dari kiblat, beliau langsung berdiri untuk menambah 2 rakaat. Nah ini apa yang bisa disimpulkan oleh para ulama tentang tujuan Nabi beralih dari arah kiblat sesudah mengucapkan tabarakta ya zal jalali wal ikram atau tabarakta zal jalali wal ikram. Kemudian yang kedua, hikmah dari itu adalah kalau ada makmum yang ingin meninggalkan tempat sholat, para sahabat itu baru meninggalkan tempat sholat apabila Nabi sudah beralih dari arah kiblat tadi, karena mereka takut jangan-jangan kalau Nabi belum beralih maka Nabi mungkin akan melanjutkan salat berikutnya. Nah itu untuk kesempurnaan salat yang kita lakukan khususnya ketika berjamaah. Permasalahan berikutnya, imam ketika mengalihkan wajahnya dari kiblat itu ke kanan atau ke belakang menghadap makmum. Karena sementara ini ada 2. Ada imam begitu selesai ya tabarakta zal jalali wal ikram, dia berpaling menghadap ke arah makmum, dan ada imam yang selesai membaca tabarakta zal jalali wal ikram, dia menghadap ke arah kanan. Jadi tidak ke arah makmum, tapi hanya berputar ke sebelah kanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa hadis yang diambil, dan ini cara tarjih memahami hadis. Karena ternyata kalau hanya satu hadis yang diambil, dikhawatirkan pemahamannya kurang lengkap. Ulun tidak mengatakan salah, tetapi dikhawatirkan pemahamannya kurang lengkap. Umpamanya ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub yang berkata bahwa Nabi itu kalau selesai sholat berjamaah, beliau, ini bahasa Arab aslinya, aqbala alaina biwajhihi. Kalau diterjemahkan itu, ada yang menerjemahkan berpaling kepada kami para makmum dengan wajah beliau. Nah, sehingga ada yang memahami dari bahasa hadis ini, Nabi betul-betul menghadap ke makmum. Jadi berputar 180 derajat. Tadinya kiblat ke sana, beliau membelakangi kiblat. Kemudian ada hadis lain dari Yazid bin Al-Aswad yang berkata, ketika kami berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kami salat subuh bersama Rasul. Selesai salat subuh, Rasul, ini terjemahannya juga sama, berpaling dalam keadaan duduk, lalu menghadap kepada semua makmum dengan wajah beliau, dan beliau
menyampaikan cerita tentang dua orang laki-laki yang ada di dalam masjid tapi tidak ikut sholat berjamaah. Maksud Nabi menceritakan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi maksud Nabi ini, kalau orang ada di masjid, lalu di masjid itu sedang dilaksanakan sholat berjamaah, hendaknya dia ikut, sekalipun dia sudah sholat berjamaah yang sama di tempat lain. Umpamanya dia sholat berjamaah di mushola dekat rumah, sholat maghrib, lalu selesai di sana dia ke masjid untuk ikut barangkali mengikuti pengajian. Ternyata sesampainya di masjid itu orang masih sholat berjamaah, maka maunya Rasul dia kembali ikut sholat berjamaah di masjid itu. Dari bahasa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasai. Insya Allah juga sahih. Maka menurut hadis ini, Nabi berpaling menghadap kepada makmum itu karena beliau akan menyampaikan sesuatu. Ini hadis kedua. Jam berapa ini? Ya. Kemudian hadis ketiga dari Al-Barra bin Azib yang berkata, kami apabila salat di belakang Rasul, kami sangat suka memilih saf yang di sebelah kanan beliau. Jadi kalau ini imam, Al-Barra tadi berkata, kami lebih suka di sebelah kanan ini. Kenapa? Karena Nabi kalau sudah selesai salat, beliau berpaling kepada kami dan kami bisa melihat wajah beliau. Jadi ini berada di sebelah kanan. Berarti kalau bahasanya seperti itu, bahwa lebih suka di sebelah kanan supaya nanti ketika Nabi berpaling bisa melihat langsung wajah beliau. Maka ini menunjukkan Nabi selesai mengucapkan tabarakta zal jalali wal ikram tadi tidak berpaling ke belakang kepada makmum, tetapi hanya duduk berpaling ke sebelah kanan. Nah, ini hadis lain lagi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis dari Aisyah ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oh ya, ini sudah tadi. Dari Rasul diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi bahwa menurut riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi itu, Rasul ketika selesai mengucapkan tabarakta zal jalali wal ikram itu terkadang berpaling ke kanan, terkadang berpaling ke kiri. Nah, di kita mungkin belum terbiasa imam ke kiri. Artinya kalau tidak ada imam menghadap ke kiri jangan bingung. Itu memang ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 hadis yang berbeda. Yang pertama, Nabi disebutkan berpaling menghadap ke arah makmum. Lalu yang kedua, Nabi berpaling menghadap makmum, tetapi beliau akan menyampaikan sesuatu. Itu pada salat subuh ketika beliau melakukan haji yang terakhir beliau lakukan. Kemudian tadi yang ketiga, Nabi selesai salat itu terkadang berpaling ke kanan, terkadang berpaling ke kiri. Dan ini ditambah tadi oleh hadis yang disampaikan oleh Al-Aswad, bahwa kalau kami berjamaah dengan Nabi, kami lebih senang di sebelah kanan beliau berdiri dalam saf itu.
supaya ketika Nabi nanti selesai salat, beliau menghadap ke kanan dan kami bisa melihat langsung wajah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari beberapa hadis ini, maka kalau dipahami secara ketarjihan adalah bahwa umumnya Nabi itu ketika beliau jadi imam, beliau selesai salat berpalingnya itu bukan berpaling ke makmum, tetapi ke arah kanan. Karena ada dua hadis tadi yang menyebutkan seperti itu. Nabi berpaling menghadap makmum itu adalah apabila beliau akan menyampaikan sesuatu. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak pernah ada pengumuman malam nanti yang akan mengisi pengajian adalah si anu, tidak ada. Jadi karena itu maunya Nabi ketika beliau berpaling, sahabat yang jadi makmum itu sebelum meninggalkan masjid mengerti, oh ini Nabi memberi isyarat beliau akan menyampaikan sesuatu, maka tidak ada jamaah yang meninggalkan masjid. Ini dari beberapa hadis tadi. Meskipun pada dasarnya tidak ada sesuatu yang wajib bagi makmum, bagi imam kalau selesai memimpin salat berjamaah menghadap kemana, mau tetap menghadap ke kiblat, mau ke belakang menghadap makmum, mau ke kanan atau mau ke kiri, tidak ada yang mengatakan salah. Cuma kalau orang ingin membuat salatnya itu sempurna sehingga menjadi salat yang saleh seperti yang disampaikan Rasul tadi, hal kecil seperti ini pun sangat layak untuk dilakukan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi secara ketarjihan ini bukan khilafiyah, bukan lalu menyalahkan satu dengan yang lain. Inilah cara orang memahami hadis-hadis yang ada, sehingga ketika yang hanya mengambil hadis Imam Al-Bukhari, Rasul apabila selesai memimpin salat beliau berpaling menghadapkan wajah beliau ke kami, lalu yang dipahami berpaling betul ke arah makmum, itu tidak bisa dikatakan salah. Tetapi kalau digabung dengan hadis lain, Nabi melakukan itu apabila untuk menyampaikan sesuatu. Kalau tidak menyampaikan sesuatu, maka Nabi hanya berpaling ke kanan atau ke kiri. Cuma dari hadis-hadisnya ternyata Nabi lebih banyak berpaling ke sebelah kanan. Nah, itu yang ingin disampaikan secara ketarjihan, bagaimana memahami perilaku Rasul ketika mengerjakan salat, khususnya ketika beliau salat berjamaah. Apakah sampai di sini ada yang ingin kita perbincangkan? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada nanti ulun tambahkan sedikit. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dalam tahiyat itu sebelum salam ada kata-kata isyarat dalam tahiyat. Dikatakan kata-kata isyarat bagaimana isyarat? Dalam tasyahud. Sementara yang ulun tahu bahwa isyarat yang telunjuk ini, itu kan hadisnya menyebutkan Nabi ketika duduk untuk tasyahud
beliau meletakkan tangan kanan ini di paha kanan dan membentuk angka 53. Itu bahasa sahabat, bahasanya seperti itu, pakai kata-kata dan. Ini kalau di Indonesia kan berarti karena itu pakai kata-kata dan, itu adalah satu kesatuan. Duduk pada tasyahud baik awal atau akhir, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, langsung, karena pakai dan tadi, langsung membentuk, ini bahasa sahabatnya, membentuk angka 53. Begitu. Kenapa 53? Ini kalau bulat, jadi ini harus kelihatan lubangnya. Itu adalah angka 5 bahasa Arab. Kemudian tiganya mana? Ini tiganya, ini kakinya, ini apa namanya? Karena angka 3 itu kan begini. Nah, begitu. Jadi ini 5, ini 3. Dan Nabi disebutkan oleh sahabat tadi, karena kebiasaan sahabat seperti itu, selalu mengamati sholat Nabi kalau tidak sedang berjamaah. Nabi meletakkan tangan kanan di atas paha kiri dan langsung membentuk seperti ini. Karena ini angkanya 53, maka ini tidak bisa begini sebenarnya. Karena kalau begini, ini belum ada kaki angka 3. Kalau ingin kaki angka 3, ini harus lurus. Tapi juga tidak begini. Karena kalau terlalu naik begini, ini tidak lagi jadi angka 3. Angka 3 itu ya seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu ada perbedaan pendapat dari para ulama memahami bahasa Arab. Bahasanya itu summa yuharrikuhu. Yuharriku itu karena ini bahasa Arab, bisa artinya menggerakkan, bisa artinya menggerak-gerakkan. Karena kalau ada tasdid, harraka, ada tasdidnya kan, itu umumnya menurut ahli bahasa sering dilakukan. Umpamanya ghaffara, itu sering beristighfar. Tapi kalau ghaffara itu cuma 1 kali. Nah, tetapi kalimat summa yuharrikuha itu kemudian Nabi menggerakkannya, ternyata ulama yang 4 mazhab ini berbeda. Kalau Imam Asy-Syafi'i memahaminya cuma menggerakkan, berarti cuma 1 kali. Kapan menggerakkan? Karena ini adalah otomatis jadi angka 1, ya kan? Walaupun tadi disambung jadi 3, tapi karena ini juga bisa dilihat angka 1, berarti menurut pemahaman Imam Asy-Syafi'i, menggerakkannya ini setiap mengucap Allah dalam tasyahud. At-tahiyatu lillah, gerak. Wassalawatu wattayyibat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, Allah lagi, gerak lagi. Begitu sampai habis. Asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi, karena bergerak. Kalau tidak diturunkan, namanya tidak bergerak. Nah, kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memahaminya menggerak-gerakkan. Jadi tidak hanya 1 kali, tapi menggerak-gerakkan. Karena tidak 1 kali, maka ini berulang-ulang. Bagaimana menggerakkannya? Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ini menggerakkannya ke atas ke bawah. Jadi dari at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, gerak terus karena menggerak-gerakkan. Kalau Imam Malik memahami menggerakkannya itu ke kanan ke kiri, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, kalau yang berputar ini belum tahu.
Karena dari 4 mazhab yang ulun baca belum ada mendapatkan itu. Intinya seperti itu. Jadi dari ini karena hanya pemahaman para ulama, maka orang tidak perlu berdebat terlalu panjang. Dari pemahaman para ulama khususnya 4 mazhab itu cuma 2 menggerakkannya. Ada yang 1 kali saja menggerakkan, tetapi 1 kali ini setiap mengucap Allah. Nah kalau yang Syafi'iyahnya ulun kada paham itu kenapa asyhadu alla ilaha illallah. Sudah. Tapi kalau Syafi'inya sendiri itu setiap mengucap Allah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Begitu. Kemudian yang berikutnya menggerak-gerakkan, dan pemahaman menggerak-gerakkan tadi cuma 2, begini atau ke kanan dan ke kiri. Kalau merasa kikuk susah sekali, ini kok terlalu ramai, ya sudah pilih yang 1. Ada yang memilih keenakan begini, ya silahkan, tidak ada masalah, karena itu tidak bisa diperdebatkan. Nah itu isyaratnya, barangkali begitu. Itu yang ulun tahu. Cukup barangkali. Sudah isya kan? Belum. Kalau belum isya dan masih ada, silahkan. Kalau ada yang masih kita ingin perbincangkan. Kalau tidak ada, ulun tambahkan tentang kemana imam menghadap sesudah selesai salat tadi. Ada seorang ulama salaf dahulu, nama beliau adalah Ibnu Qayyim. Jadi ulama salaf dahulu yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama di dunia ini ada 2. Yang awal sekali yang hampir dekat dengan para sahabat, nama beliau Ibnu Taimiyah. Lalu sesudah Ibnu Taimiyah tidak ada murid beliau yang melanjutkan nama murid beliau ini Ibnul Qayyim. 2 orang ini, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, ini adalah orang-orang yang memahami syariat tanpa dipengaruhi oleh pendapat-pendapat mazhab. Arti tidak dipengaruhi itu, beliau yang berdua ini semua pendapat mazhab yang ada beliau ramu dan coba pahami. Akhirnya baru beliau mengambil pendapat dengan menyimpulkan pemahaman para ulama mazhab itu dan hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang beliau dapatkan. Nah, berkaitan dengan bagaimana imam selesai salat tadi kemana berpaling, beliau mengucapkan bahwa Nabi itu kalau ingin diikuti oleh kita adalah selesai salat beliau tadi tidak lebih dari sekedar mengucapkan astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram, segera beliau berpaling dari arah kiblat. Dan beliau, kata Ibnu Qayyim, berpalingnya itu adalah ke kanan. Itu yang umum. Terkadang baru beliau juga berpaling ke arah kiri. Yang ingin ditekankan oleh Ibnu Qayyim ini, Nabi segera berpaling dari arah kiblat. Nah, jadi bahasanya itu berpaling bukan berpaling ke makmum, tapi mengalihkan wajah beliau dari arah kiblat. Karenanya tadi tidak ada masalah mau menghadap makmum atau ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau hanya mengambil terjemahan berpaling dengan menghadapkan wajah kepada makmum, maka umumnya lalu yang dipahami adalah berpaling ke belakang. Tapi ternyata banyak sekali pendapat yang mengatakan justru Nabi berpaling ke belakang itu hanya apabila akan menyampaikan sesuatu.
Mudah-mudahan dengan kita mengambil pemahaman-pemahaman seperti ini, kita bisa mengikuti jejak Rasul dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan itu yang membuat salat kita menjadi salat yang salehat tadi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijanjikan Allah dengan salat yang salehah itu, perbuatan kita yang lain-lainnya akan terikut menjadi perbuatan yang sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.